application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Kembali saya membuat konten ini di sela-sela liburan saya. Jadi kalau Anda lihat settingannya beda lagi ya. Oke, apa yang saya mau bahas kali ini? Ya, ternyata menjelang mau digugatnya para penyebar fitnah ini, Roy Suryo dan Tifa tambah panik. Dan malah membuat blunder tambahan. Kemudian, Rismond juga nyerang Roy Suryo. Wah, ini aneh gitu ya. Padahal mereka kan kompak sebenarnya bertiga. Tapi terakhir Rismond ini menyerang Roy Suryo. Kemudian Amin Rais yang sebelumnya juga nyerang Jokowi, sekarang malah mendukung. Kita akan saksikan itu semua ya. Tapi kali ini ada yang numpang lewat dulu nih, karena ini penting nih ya. Langsung deh, ini ada cuitan dari Dante ya. Ini di sela-sela sidang Hasto, diputarlah sadapan telepon ya, yang di dalamnya itu disebut ya ada perintah ibu. Nah, ibunya kita tahulah siapa ya, dan garansi saya katanya ya. Jadi makin terang benderang buktinya. Masing bisa mengelak nggak? Oke, itu kata Dante ya. Kemudian Vera Vicky juga mencuit kira-kira yang sama. Babak selanjutnya kasus Hohoho Hasto. Kan dia kalau nangis hohoho gitu ya. Akankah Megawati terseret kasus suap Harun Masiku? Hukum tidak boleh pandang bulu dan tebang pilih. Nah, ini beritanya juga sama lah ya. Sadapan telepon diputar di sidang Hasto. Ada perintah ibu dan garansi saya. Wih, ini berita kemarin ini, oke? Nah, kemudian ada lagi berita nih ya yang menggemparkan. Ternyata terkuak ada demo bayaran yang terbukti. Karena nih lihat di berita nih katanya ya, kata cuitan Budiman. Kalau di Jabodetabek ada kantong-kantong massa yang siap direkrut untuk demo katanya ya. Nego berapa biaya sepakat, dikasih baju mahasiswa atau ormas. Oke? Bisnis menggiurkan, cirinya demo beberapa hari, contoh demo Indonesia Gelap. Nah di sini ada dua advokat yang diduga biaya demo dan diskusi untuk jatuhkan Kejaksaan Agung. Kemudian juga ada direktur sebuah TV swasta yang juga ditangkap karena dia membuat framing soal kasus Tom Lembong. Ya, bayarannya berapa? Ratusan juta. Wih. Mantap, ternyata terbukti ya demo itu bayaran. Kemudian, kita tahu kan ada pengacara yang dengan gagah berani mau menggugat ijazah Jokowi. Aduh, pengacara orang pikir hebat nih pengacara, ngerti hukum gitu ya, mau menggugat ijazah Jokowi. Tapi ternyata dia jadi tersangka kasus pemalsuan ijazah. Astaga, jadi ini kata Vicky maling teriak maling. Dia yang gugat ijazah Pak Jokowi dibilang palsu, ternyata dia yang jadi tersangka pemalsuan ijazah. Maling, teriak maling. Kemudian, sama Tekarok 00 juga, maksud saya Tekarok 007 gitu ya, juga menyatakan, mencuit, ini contoh real yang namanya maling teriak maling. Ya, nah ini ada beritanya, pengacara tipu UGM yang gugat Jokowi soal ijazah jadi tersangka pemalsuan dokumen. Mantap. Nah, sama lah, Dante juga mencuit, anjay katanya ya. Tuhan maha baik ya.
pengacara yang gugat ijazah palsu Jokowi jadi tersangka kasus pemalsuan dokumen. Dia mau gugat ijazah Jokowi palsu, tapi dia sendiri tersangka kasus pemalsuan dokumen. Wah, mantap. Nah, ini dia nih. Ada debat di sebuah TV nasional lah ya. Kan siapa tuh? Roy Suryo yang ngaku pakar telematika. Kan sudah berkali-kali saya bilang, dia bukan pakar telematika. Dia cuma lulusan ilmu komunikasi dari UGM, bukan telematika. Tapi ngaku-ngaku telematika dan sejumlah media percaya dengan kibulan dia gitu. Dan memanggil dia pakar telematika, padahal bukan. Ya, dia ini dengan gagah perkasa gitu ya. Di debat itu memperlihatkan ijazah Jokowi yang dia bilang palsu. Terakhir dia nggak bilang palsu lagi. Nggak bener gitu dia bilang. Udahlah. Dia waktu itu ngotot foto yang ada di situ adalah foto Dumanto Budi Utomo. Padahal Dumanto Budi Utomo itu lahir 1977. Wisuda Jokowi itu 1985. Kan dia bilang foto yang ada di situ foto Dumanto. Nah, kalau foto Dumanto itu atau dengan kata lain ijazah itu adalah ijazah Dumanto, karena foto itu diyakini adalah Dumanto, kan sudah pernah saya bahas ya. Kan nggak masuk akal, lahir tahun 77, wisuda 1985, masa umur 8 tahun sudah wisuda? Ya kan? Jadi 99,9% si Roy Panci ini masuk penjara lagi. Karena dia mentololkan dirinya sendiri. Ngakak deh. Mana ada anak umur 8 tahun udah berkumis dan tinggi begitu wisuda. Ya. Wah, dia kan pakai software apa gitu. Ela. Tolol gitu ya. Ini kata Alex loh ya. Nah, dia juga bilang bahwa sebelumnya matanya, bibirnya, nih Alex bilang, nah Panci ini, si Roy Panci 99,9% masuk penjara karena Dumanto itu bukan lulusan UGM, lulusan STIES Surakarta, ya, astaga. Jadi kalau di wisuda tahun 85 itu baru usia 8 tahun, jadi sok pinter dia, kena dia ya. Oke, nah. Jadi di sini Roy Suryo mulai ketakutan, kata Kampungan Nora. Gemeter dia ya, kemarin nuduh ijazah Jokowi palsu. Sekarang mencela-mencele, ngomong ijazah tidak benar. Bakal masuk penjara lagi kau, Roy Panci, katanya. Gemeter dia ya. Dia bilang foto Jokowi pakai kacamata palsu. Wah, udahlah ya. Nah, ini dia. Kampungan Nora lagi bilang panik dia. Nah, akhirnya Rismon menyalahkan Roy Suryo. Di sini ada satir lah ya. Dua pakar internasional, pret internasional dari mana? Dia saling klaim sebagai ahli. Di sini adalah videonya panjang. Rismon bilang, Roy Suryo itu bukan pakar telematika. Persis seperti yang saya bilang. Dia cuma lulusan ilmu komunikasi UGM. Lah, aneh ya, padahal mereka kan 3 serangkai ya. Roy Suryo, Tiva, dan Rismon. Sekarang Rismon nyerang Roy Suryo. Wah, seru nih ya. Sepertinya saling menyelamatkan diri nih. Oke, nah kita lihat nih. Tiva. Dante mencuit begini. Berapa banyak netizen yang akan bela. Saya nggak sebut dokternya ya, sebut aja Tiva. Karena netizen bilang nggak usah sebut dokter lagi lah. Tiva aja. Siapa nih yang akan bela Tiva dan kelompoknya? Ada nggak yang bakal dukung mereka di pengadilan? Ya, malah membawa nama Tuhan seolah-olah Tuhan ada di pihak mereka. Bukannya pelaporan oleh tim hukum Jokowi adalah bukti bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah. Kenapa bawa nama Tuhan? Di bawahnya tuh ada cuitan Dr. Tiva. Saya perbesar nih. Nah, ini dia nih. Dia bilang, kalau saya Dr. Tiva. Aduh. Ini kata netizen ya. Oke lah, dulu katanya dia lulusan S3 Driakarya, tapi sekarang cuma ngaku dokter. Oke deh. Terus Dr. Suryo. Aduh, saya nggak yakin ya Suryo punya gelar doktor ya. Dari mana gelar doktornya?
Rismond iyalah dia dokter gitu ya. Dia bilang kalau Tiva, Roy Suryo, dan Sianipar, Rismond Sianipar maksudnya ya, dikriminalisasi oleh Mulyono. Aduh, siapa yang kriminalisasi? Lu dilaporkan ya, dan lu harus mempertanggungjawabkan cuitan-cuitan lu. Kok bilangnya dikriminalisasi? Ya, maka berikutnya akan muncul Tiva lain, akan muncul Roy lain, akan muncul Rismond lain. Astaga, kayak lu calon pahlawan gitu ya, akan muncul pahlawan lain gitu ya. Pret lah. Kemudian anak-anak muda hebat, jenius, penguasa teknologi. Sepertinya dia mengakui dia anak muda hebat juga ya, jenius ya, yang akan menguak takbir kebohongan ini. Nah, ini dia nih, mulai pakai nama Allah nih. Sekali Allah membuka keran kebenaran, tidak ada satupun orang yang bisa menghentikannya. Mulyono, katanya, maksudnya Jokowi. Siap-siap kau tergulung kebohonganmu sendiri. Justru lu yang tergulung, bukannya Mulyono. Blow on lu. Nah, ini menarik nih ya. Putri Cebong mencuit begini, si penumpang gelap reformasi sedang ketakutan. Nyalinya ciut, bacotannya langsung melunak 180 derajat. Tapi jejak digitalnya terpampang nyata. Amin Rais pasti ngeri didatangi Israel dalam penjara. Kita lihat di bagian kanan, itu Amin Rais seakan-akan mau memimpin rombongan geruduk rumah Jokowi. Padahal dia akhirnya nggak berani, ya kan? Nah, di sebelah kiri ada sebuah video. Nanti kita lihat videonya, menarik. Nah, video itu juga dikomentari oleh Vicky Yosi. Ya, dia bilang apa? Anjay, si aki-aki bau tanah mau cuci tangan. Dengan lembut, sekarang dia panggil Pak Jokowi. Dengan sebutan Mas. Biasanya dia panggil dengan kasar. Misalnya Mulyono atau si Jokowi atau si siapa gitu ya. Si Saiton, saya pernah dengar tuh videonya. Astaga. Padahal Amin Rais ini adalah pelaku penyebaran isu ijazah palsu dan sering menuduh Pak Jokowi. Cari aman, bah? Nah, sebaiknya Mas Jokowi sesegera mungkin Anda memerintahkan sejumlah lawyer atau kuasa hukum yang sudah ditunjuk untuk segera menyeret para tokoh yang tidak pernah berhenti meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Anda dengar sendiri, balik badan dia, berubah 180 derajat, ucapannya sopan, Mas Jokowi, malah dia minta Mas Jokowi untuk menyeret mereka-mereka yang bilang ijazahnya palsu. Padahal dia sendiri juga yang bilang ijazahnya palsu. Oke? Mantap ya? Mantap. Nah, ini Partai Sosmed mencuit, menyikapi atau merespon isu-isu baru. Nah, yang salah satunya disebarkan oleh akun Sri Kandi Muslim 2. Dia bilang begini, tidak ada nama Joko Widodo dalam daftar peserta Sipenmaru Fakultas Kehutanan 1980, terpotong di sini ya. Padahal, kita lihat nih cuitan Partai Sosmed. Coba lihat hasil Sipenmaru UGM Fakultas Kehutanan tahun 1980-81, nomor urut 14. Ini agak buram, ntar saya kasih lihat yang jelas ya. Malu nggak? Di situ ada nama Jokowi. Enggak lah, kan tinggal hapus postingannya, lalu pura-pura gila. Nah, ini yang lebih komplit ya dari Alex ya. Drun, maksudnya Kak Drun. Coba baca koran Kedaulatan Rakyat tahun 1980. Nomor 14, siapa nama mahasiswa yang diterima di UGM Fakultas Kehutanan? Tuh, saya kasih kotak merah, nomor 14, Joko Widodo. Ini koran Kedaulatan Rakyat. Mampus lu. Nah, Brigadir JM mencuit bahwa yang sudah pasti 2 orang katanya ya. Roy Panci dan kutu kupret Rismond Sianipar.
2 lagi belum ketahuan. Wah, jadi tim kuasa hukum Jokowi bilang ada 4 orang yang siap dilaporkan terkait tudingan ijazah palsu. Waduh, makanya panik mereka semuanya. Romeo bilang tunggu tanggal mainnya. Yang pasti 4 orang tidak menutup kemungkinan bertambah karena ada 37-an katanya akun-akun yang sedang diteliti. Wih, kita lihat 4 nih yang pertama. Kemungkinan bertambah. Semoga senior-senior para YouTuber seleb tweet. Wah, saya pikir selebriti, seleb tweet yang suka nge-tweet, yang suka mencuit di Twitter. Dan influencer yang dahulu pasang badan counter ijazah palsu, ya. Nah, hati-hati karena bisa dipastikan mereka sudah mendapat hidayah dan sudah tobat, ya. Jadi kalau dia tidak masuk list, dipastikan karena mereka sudah mendapat hidayah dan sudah tobat nasuha, katanya. Astaga. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, inilah perkembangan terakhir karena hari ini sudah hari akhir pekan ya. Saya tidak tahu apakah hari ini ada berita heboh diluncurkannya laporan terhadap para pemfitnah ini. Kita tunggu saja. Demikian saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.